Pak Dokter, kemudian kan saya di lapangan juga menemukan istilah ini mungkin tracking kami kan, orang-orang itu lebih mudah menjangkitkan itu kepada keluarga ketimbang teman-teman sekantor istilahnya. Itu apa ada perbedaan pola itu atau bagaimana itu? Ya, sebenarnya kan COVID ini tidak segampang ketika bertemu langsung pindah, kan tidak seperti itu. Nah, yang paling mungkin kontak erat kan keluarga di rumah. Kontak erat itu artinya bersama-sama ngobrol, kadang-kadang tanpa proteksi masker lebih dari katakanlah misalnya 15 menit. Ini kan lebih mungkin terjadi di rumah daripada di keramaian ya. Dan kemudian sirkulasi udara, kalau kita, mohon maaf saya bukan mengapa, artinya kalau kita bicara di tempat terbuka, kita buka pintu, buka jendela, itu kan lebih safe sirkulasinya dari kemungkinan tertular. Dan sirkulasi tertutup kan kadang-kadang lebih sering di rumah. Makanya ketika kita sering keluar, duduk di mana-mana, kita mendapatkan virus di sana, kita misalnya pun sehat, kita bawa ke rumah, kita bawa virusnya ke rumah gitu. Makanya kemudian dianjurkan ya aktivitas sosial di luar sebaiknya dikurangi supaya keluarga kita di rumah bisa terlindungi gitu. Kemudian kita melihat ketika pasien itu kan sebagian harus menjalani isolasi mandiri di rumah kan? Ya. Selama ini dalam isolasi mandiri kok Pak Safrizal melihat nggak ada kesalahan yang dilakukan masyarakat? Mungkin belum sesuai protokol. Mereka isolasi di rumah, tetapi mereka dengan orang di rumah itu bergaul. Itu kemudian untuk seperti masyarakat apa umum, seperti isolasi yang benar? untuk masyarakat umum itu kita tidak sarankan sebenarnya isolasi di rumah. Ya, pada satu titik pasti akan terjadi mereka isolasi di rumah karena kemampuan daripada fasilitas kesehatan tidak mencukupi. Iya, ya. Tetapi sebenarnya yang dilakukan dalam isolasi mandiri di rumah itu adalah isolasi yang dimana mereka itu punya kamar sendiri, tidak diganggu oleh keluarganya, dan kemudian ya memang di stok makanan, tapi tidak bertemu, tidak bersentuhan. Ya memang itu sebenarnya baru kita bisa melakukan izin untuk melakukan isolasi rumah. Tapi siapa yang mengawasi? Kemudian apakah ini dilakukan dengan ketat? Bahkan saya mendapatkan beberapa orang yang sebenarnya kita minta isolasi menunggu hasil swab saja, dia isolasi tidak keluar di siang hari, malam hari dia di warung kopi. Itu kan artinya gagal paham sepertinya ya. Ini kan tidak bisa. Jadi harus kita apakan diri memang untuk disiplin terhadap isolasi ini. Kalau tidak, ya kita tidak akan pernah selesai sebenarnya dengan COVID ini nantinya. Berarti yang isolasi ini ada yang salah dipahami ya. Ada sebagian orang masyarakat kita ketika isolasi ini bukan di rumahnya isolasi, tapi memang dia pikir kalau di rumah walaupun sama keluarga tidak apa-apa. Itu padahal dia menularkan kepada keluarganya. Padahal bukan begitu, dia harus jauh dari orang lain, walaupun keluarganya sendiri, kan begitu ya. Kemudian fakta satu lagi, dari semua tenaga medis yang melihat dari berdasarkan ini ya, ini kan orang-orang muda. Jadi dulu COVID ini melihat lebih dominan orang-orang tua di awal-awal. Tapi sekarang ya sudah tidak ini usia lagi ya kebanyakan itu karena memang kita kan mencarinya dari tracing ya. Ya dari tracing. Kalau dulu mungkin karena gejala. Karena orang bergejala itu orang tua. Tapi kalau tracing kan dapat ya. Kalau kita lakukan active case finding, jadi kita cari massal, itu mungkin banyak lagi orang muda. Itulah kenapa ide anak itu yang SMP, SMA jangan disekolahkan dulu kan karena itu. Mereka tuh imunitasnya kuat. Mereka tidak akan bergejala ketika pulang ketemu nenek kakek. Nah ini yang bahaya. Jadi carrier, dan mereka menularkan kepada orang di sana sini. Nah, tapi kita sebenarnya bukan bersyukur sebenarnya merasa kalau orang muda yang terkena itu kan jauh lebih aman. Di sisi medis kita sudah mengeluarkan surat edaran mereka yang berusia di atas 60 tahun untuk sangat hati-hati, bahkan kalau perlu jangan berpraktek dulu karena kehilangan medis itu kan tidak bisa dianggap dihitung sama seperti kehilangan pasien-pasien lain karena mereka ini
aset untuk bidang kesehatan yang tidak ternilai harganya. Jadi kalau misalnya ada kehilangan kematian akibat COVID ada 10, medisnya 3, yang lain 7, itu mestinya tidak dianggap sebagai 10, tapi kehilangan yang 3 ini besar sekali artinya gitu. Karena dialah yang membantu kita untuk melawan COVID ini sendiri. Itu kenapa kemudian kalau ada dokter ahli paru yang meninggal kan jadi besar ya. Jadi kemudian kita berbela-sungkawa karena memang untuk merawat ini, untuk mendidik mereka itu butuh waktu yang cukup lama gitu. Ya, mau berbicara soal komposisi dokter Pak, Mas Abrizal, yang menangani COVID ini kebanyakan dari paru, penyakit dalam, anestesi, radiologi, itu kan dipentingkan. Sebenarnya di beberapa pusat penanganan COVID mereka tidak membagi itu lagi. Siapapun yang dokter harus wajib menangani COVID. Walaupun nanti di masing-masing ada orang yaitu ahli paru. Iya. Tapi yang lain sisanya ikut. Karena kan ilmu dokternya Nah, tetap ada. ilmu dasarnya kan sudah ada. Nanti apalagi dalam berjalan kan mereka akan diberikan apa yang harus diawasi. Jadi sebenarnya seperti itu. Kalau kita mau mengkroyok ini COVID ya, jadi di pusat-pusat rumah sakit yang mengkhususkan diri tentang COVID itu mereka sudah melakukan itu. Walaupun saya misalnya dokter bedah, saya harus jaga juga, saya harus ikut juga, saya harus pakai juga semuanya. Karena dalam kondisi ini pandemi, tidak ada lagi satu dokter bertanggung jawab terhadap satu pasien. Siapa saja boleh asal dia dokter. Tapi kalau kita bilang dokter yang seperti komposisi tadi itu angkanya di Aceh sudah mencukupi untuk ini pasien? Pasti itu dilakukan untuk menambah tenaga, ya, menambah tenaga dokter. Kalau hari ini, kalau misal kita mengandalkan dokter paru dan kalau hari ini dokter paru saja, misalnya di Aceh, di Banda Aceh ada 10. Artinya hanya mereka yang merawat, katakanlah misalnya ada 200 pasien yang lagi dirawat, kelelahan mereka. Tetapi ketika mereka dibagi grup, masing-masing ada dokter parunya, ada dokter-dokter lain ikut, ini barangkali mungkin satu kelompok bisa bekerja seminggu, kemudian mereka istirahat 2 minggu, kelompok lain masuk, jadi stoknya kan jadi kelihatan banyak gitu. Tapi ini tentu saja kan gampang diomongkan tapi susah untuk dikerjakan, mengingat rumah sakit kita kan bukan rumah sakit yang mengkhususkan diri untuk COVID, tapi juga ada pelayanan-pelayanan lain. Ya, dokter mungkin bisa keroyokan ya, tenaga medis juga bisa dibantu seperti itu tadi, ada tenaga-tenaga tambahan yang dikhususkan ya. Tapi itu belum dilakukan, itu baru saran kita itu dilakukan di rumah sakit di tempat yang mengkhususkan diri terhadap perawatan COVID. Nah, itu sampai kemana? Artinya juga bahkan ada pasien-pasien yang COVID yang harus dioperasi. Jadi timnya itu sudah jalan terus ya, artinya mereka sudah terbiasa dengan sistem ini. Kita kan masih agak kesulitan, barangkali di Banda Aceh mungkin sudah mulai menyiapkan diri. Bagaimana kalau ada pasien COVID yang butuh operasi, misalnya pasien COVID tapi dia hamil mau melahirkan. Nah ini kan sudah harus dipersiapkan juga kamar operasinya, dokternya, peralatan yang harus dipakai bagaimana. Yang sudah dikerjakan di Jawa, di daerah-daerah yang memfokuskan diri kepada COVID sudah mengerjakan itu. Nah ini kan masih yang siap. Masih panjang persiapan yang kita lakukan, sehingga barangkali mungkin apa yang saya sampaikan tadi sudah dikerjakan di tempat orang, belum di tempat kita. Saatnya nanti kalau diperlukan, kalau terlalu banyak tenaga medis yang terpapar, ya strateginya ya harus dipakai seperti itu. Kemudian kita ngomong, kita bahas COVID, udah kita bahas masyarakat. Ini yang menyebabkan angka ini juga masyarakat. Sepertinya angka kepatuhannya semakin bertolak belakang ya, semakin tinggi. Pasien semakin tinggi tapi kepatuhannya semakin rendah. Malah orang-orang itu lebih patuh pada sekitar Maret ketika awal-awal. Ya ketika itu memang terasa warung-warung kopi itu sepi, kafe banyak tutup, memilih tutup. Itu memang ketika itu didukung oleh instruksi pemerintah. Tapi sekarang di saat pasien tinggi justru kondisi itu tak ada lagi. Kemudian ada pernyataan juga 8 dari 10 orang Aceh tidak percaya COVID. Itu Pak Dr. Sabrizal juga sepakat dengan asumsi itu. Harus dibedakan antara tidak percaya COVID itu ada atau tidak percaya COVID itu bukan rekayasa. Jadi kalau yang rekayasa maksudnya adalah COVID ini barangkali dibuat oleh laboratorium tertentu disebarkan ke dunia. Itu kita tidak usah cerita. Ya, kemampuan kita berpikir tidak akan sampai situ. Kenapa? Karena memang kemampuan kita memeriksa, mencari tahu gejala COVID ini, kita bukan ahli virus yang bisa mendalami itu.
Tapi COVID itu ada, benar adanya gitu. Virusnya itu ada. Bagaimana dia datang, udahlah itu tidak usah kita urusin. Ketika dia ada, dia akan menyerang orang, membuat orang sakit, membuat orang meninggal. Jadi kan ini harus kita cermati sebagai ini jangan menyerang kita. Jadi saat ini yang saya pastikan adalah virus ini ada. Virus ini benar adanya dengan pemeriksaan. Kenapa orang tidak masuk akal? Sekarang saya kasih contoh seperti ini. Seandainya ada orang yang sudah meninggal 200 tahun yang lalu dibangkitkan hari ini, dia lihat kita pakai handphone, percaya nggak dia? Dia nggak akan percaya juga gitu loh. Itu tidak ada, itu bohongan. Mana ada dia? Nggak ada kabel. Kalau ada kabel saya mungkin percaya lah. Ini mana ada bisa terhubung seperti itu? Nggak akan percaya mereka, ya kan? Tetapi dengan alat real time PCR itu, yang barangkali mungkin baru kali-kali belakangan inilah didengar oleh masyarakat umum, yang sebenarnya sudah puluhan tahun ditemukan alat itu bisa terdeteksi, bisa dapat. Ini ada sesuatu lain, namanya kan kita buat. Mau kita buat lain juga namanya tidak apa-apa, tapi namanya kita buat. Dan itu benar-benar ada, dan bahkan sampai ke laboratorium kita di Banda Aceh sudah bisa mendeteksi itu. Jadi tidak usah berpikir ini dibuat-buat, apa untungnya dibuat? Apa untungnya? Faktanya virus itu ada dan terdeteksi, bahkan orang meninggalnya juga benar. Orang meninggal ada, dan seluruh dunia mengalami itu. Kalau hanya isunya di Aceh, hanya isunya di Indonesia, barangkali mungkin kita ngomong rekayasa bisa. Ya. Dan susah sebenarnya, apalagi kemudian hasil dari laboratorium itu ya, hasil dari laboratorium itu bukan hanya bilang positif negatif, tapi sebenarnya ada rangkaian dengan real time PCR itu ada bagaimana dia positif, ada grafik yang bisa dilihat. Susah kita membuat grafik itu dengan mesin itu. Kalau COVID ini tidak ada, mungkin faktanya juga tidak akan menghancurkan sebuah negara. Faktanya negara-negara ini bukan kesehatan yang hancur, tapi kolek negaranya ya. Bahkan ekonomi dunia, siapa sih yang mau gitu? Artinya tidak mungkin kolek dengan sesuatu yang tidak ada ya. Demikian. Jadi intinya bahwa COVID itu ada, soal konspirasi atau apa pengen itu bukan urusan kita itu. Bukan urusan kita. Jadi yang itu.